Inspirasi dan Mandiri bersama Stella Masaharu yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta. Radio DFM Terminal Dangdut Orang Jakarta. Oke, Jengdut Mania, saatnya kita masuk di Inspirasi Damandiri yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. Jengdut Mania, bubur ayam merupakan salah satu jenis makanan yang cukup digemari di Indonesia. Bubur ayam biasanya dijadikan sebagai menu sarapan oleh masyarakat dan dikonsumsi di berbagai kalangan usia. Nah, kondisi ini membuat sajian bubur ayam bisa dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang cukup menjanjikan. Namun, sebelum memulai bisnis bubur ayam, ada beberapa hal penting yang harus kamu ketahui dan disiapkan lebih dahulu. Nah, pada penasaran kan pastinya? Oke, Jengdut Mania, daripada penasaran, yuk kita ngobrol-ngobrol sama orang yang tepat di bidangnya. Udah hadir nih di studio Radio DFM Mas Yanto, pemilik usaha bubur ayam Enjoy Aja. Mas Yanto, Khas Pemalang. Seperti biasa nih, buat Jengdut Mania yang mau tanya-tanya, boleh langsung WhatsApp di 0811 99 10 34. Assalamualaikum Mas Yanto yang makin berkibar. Sekarang kayak udah ganti namanya Jengdut Mania. Ini bubur ayamnya para artis sama selebgram kayaknya. Alhamdulillah. Sampai kemarin aku ngelihat kayaknya Sultan Andara aja udah nyobain nih bubur ayamnya Mas Yanto. Mantap tuh Mas Yanto. Dipanggil langsung saya. Dipanggil. Bawa gerobak-gerobak. Sama gerobak. Mas Yantonya nggak dibawa? Bawa nggak juga. diciduk? Oh, diciduk juga. Sudah datang. Mas Yanto, tapi ini sebelum kita sampai ini perjalanan Mas Yanto sekarang ya, kita mau bahas dulu nih, gimana ide awalnya Mas Yanto buka bubur ayam? Atau sebelumnya udah pernah buka usaha yang lain? Sebelumnya belum pernah sih, cuman hanya sekedar ngisi-ngisi waktu karena pas nganggur juga. Oh, dulu sempat kerja Mas Yanto? Iya. Terus nganggur? Nganggur. Akhirnya dapat order dari teman-teman, suruh jualin kayak paper bag gitu kan. Terus macam-macam lah, tas-tas yang lain juga gitu kan. Jadi buat ngisi waktu aja tuh. Terus samping gitu, saya sering nunjukin ke teman-teman buka pada usaha gitu kan, usaha sendiri-sendiri gitu kan. Akhirnya saya terbesarnya tuh sama teman-teman tuh buka usaha. Saya sering bantuin temen juga, sering masak-masak juga kan. Akhirnya ketemu ide lah itu untuk wah saya bisa nih kayaknya nih, tapi harus beda dengan yang lain gitu. Udah mulai dari paper bag kok bisa bubur ayam, ini gimana ceritanya? Gitu. Ya karena kan sering kunjung ke teman-teman gitu kan yang pada usaha dagang bubur gitu kan. Ada usaha ada bubur ayam, ada nasi goreng. Ini saya deketin tuh teman-teman tuh sambil bantuin. Nah, di sini muncul ide tuh. Saya juga mendingan dagang usaha sendiri aja gitu daripada kerja juga nggak betah gitu kan. Udah akhirnya saya ketemu ide untuk dagang gitu. Pertama jualan tuh di Jelambar saya dulu tuh. Oh, di Jelambar pertama tuh. Jakarta Barat. Gerobakan. Gerobak. Mangkal juga di situ. Udah. Nah, terus akhirnya tahun 2013 saya ekspansi langsung ke Jakarta Selatan. Dari Jelambar langsung menuju ke Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Selatan. Jadi pertama kali jualan itu langsung laris tuh. Alhamdulillah. Sampai 11 liter. Wih, awal-awal langsung 11 liter. Luar biasa. Akhirnya kan ekspansi ke Jakarta Selatan. Saya langsung sewa ruko tuh. Buka di situ. Mulai bikin brand bubur ayam Enjoy Aja Mas Yanto Khas Pemalang. Jadi itu idenya dari mana? Kenapa? Saking pusingnya itu. Oh, saking pusingnya enjoy aja lah gitu. Apa dulu sempat kan kita kan sempat ada jargon tuh enjoy aja gitu. Sempat ya itu ya. Jadi itu zaman juga itu. jadi inspirasi juga tuh. Wah, iya bener nih. Daripada pusing enjoy aja. Cakep itu ide awalnya tuh Jengdut Mania tuh ya. Jadi bikin enjoy aja. Tapi Mas Yanto akhirnya kan sempat tuh mikirkan apa ya bikin usaha kok. Kenapa nggak nasi goreng? Waktu itu teman juga ada jualan nasi goreng. Enggak, kayaknya agak ribet juga soalnya. Kalau nasi goreng ribet. Udah mateng, dimasak lagi. Iya, kurang kerjaan emang. Orang yang jualan nasi goreng kurang kerjaan emang ya. Jadi
udah di rumah nyiapin masakan, di masakan lagi gitu, iya, masak lagi. Ya, kayaknya 2 kali kerjaan. Kalau bubur kan begitu matang kan langsung layanin tuh, langsung jadi itu. Wah, mendingan ini aja deh. Bang Ojin, lu kurang kerjaan, bukan gue yang ngomong ya. Makanya mendingan bubur ayam. Kalau bubur ayam masak di rumah udah dibawa tuh. Tapi sekarang ada lagi tuh. Bubur ayam udah jadi digoreng. Digoreng iya. Iya. Dan itu rame. Mas Yanto bikin? Enggak. Oh enggak. Kenapa nggak bikin? Kan sudah lagi viral. Ribet lagi juga. Oh iya. Mas Yanto nggak mau yang ribet. Terus sampai akhirnya Mas Yanto pasti mikir kan, bubur ayam kan sekarang orang udah banyak tuh. Waktu itu juga pasti udah banyak yang jualan. Terus pasti mikir kan, gua yang bedain apa ya gitu kan. Dari situ saya mulai kreasi tuh. Gimana cara bubur ayam saya itu beda dari yang lain. Gitu kan. Harus ada terobosan baru gitu kan. Harus ada ciri khas, harus ada varian baru gitu. Nah, itu saya ketemu ide pas itu saya bikin abon koya. Abon koya, oke. Abon koya. Nah, abon koya itu pengganti micin. Buburnya nggak pakai micin, pakainya abon koya. Nah, ini kan nama abon koya juga kan aneh tuh. Belum ada yang denger tuh. Belum. Kalau abon ya abon aja. Kalau koya ya koya aja. Kalau koya ya koya aja buat campuran soto kan biasanya. Betul. Itu kan biasanya dari bawang putih kan. Nah, saya pakainya abon koya tuh. Karena ada klik. Ada pengingat. Ini ada yang beli itu. Aku tahu itu tanda-tanda ada yang beli, udah ada yang order pagi-pagi jam 8. Mantap kan? Ya. Oke. Terus jualannya apa? Abon koya. Abon koya ini terbuat dari apa? Kalau koya kan dari bawang putih, kalau abon kebanyakan dari daging. Nah, saya terinspirasi dari ayam. Tadinya eksperimennya banyak tuh. Dari terong, dari nangka, dari jambu mente, terus dari apa lagi? Itu bisa dibuat koya? Bisa dibuat abon. Gitu kan. Cuman ini agak ribet nih. Kayaknya belanjanya itu pengolahannya tuh 2 kali lagi. Iya, 2 kali. Wah, mendingan ayam aja sekalian nih. Jadi pas tuh bumbunya juga pas gitu kan, dimasaknya bareng gitu kan. Wah, pakainya ayam aja lebih efektif. Akhirnya saya bikin tuh dari ayam. Saya olah, alhamdulillah cocok. Rasanya pas. Langsung. Itu ciri khas. Dan saya juga bikin varian tuh. Varian bubur ayam spesial, bubur ayam keju, bubur ayam telur, bubur ayam keju telur. Ada variannya. Dari dulu memang udah ada, cuman dia nggak populer. Oke. Ada saya makan di satu tempat bubur ayam pakai keju. Cuman dia nggak populer, gitu kan. Nggak inilah. Nah, ini saya punya ide juga, ini saya masukin ke menu saya nih. Dan cukup laris. Alhamdulillah, responnya bagus gitu. Nah, dari situ udah mulai dari telur sampai keju. Saya bikin varian bubur ayam keju aja Mas Yanto. Wih, sekarang udah ada berapa varian Mas Yanto? 4 aja. 4 sekarang, 4 varian. Jadi bubur ayam original, terus bubur ayam telur, bubur ayam keju, sama telur keju. Wah, mantap kan Jengdut Mania. Nah, dari semenjak itu mulai populer dah tuh. Akhirnya sekarang udah banyak sekarang. Sekarang udah banyak menunya? Enggak, maksudnya yang yang order. Yang niru. Iya, yang niru Mas Yanto. Gitu kan. Tapi kayaknya aku belum nemu tuh yang koya ayam tuh, abon koya ayam. Belum ada yang bisa karena itu memang kreatif sendiri. Oh iya, karena resep rahasia Mas Yanto ya. Itu ilmunya lama itu. Eksperimennya juga lama ya. Iya, eksperimen segala. Orang dari terong sampai tadi jambu mete sampai ada nemu ayam kan. Oke, Mas Yanto, nanti kita balik lagi ngobrol-ngobrol ya di Inspirasi Damandiri. Kita undang dulu nih, Jengdut Mania udah pada ngantri mau tanya sama Mas Yanto ya. Tapi ntar kita akan jawabin satu-satu. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Damandiri. Yes, kembali di Inspirasi Damandiri masih bersama Mas Yanto. Enjoy aja ya. Bubur ayam enjoy aja nih Mas Yanto. Ini sebelum kita nanya-nanya lagi mengenai usahanya Mas Yanto, kita jawabin dulu yang udah ngantri nih. Ada Mas Samsul, Pembaca Negara di Pluit hadir. Mau nanya nih sama Mas Yanto, kalau boleh tanggal awalnya berapa dan apa suka dukanya? Awal buka tuh tanggal berapa, tahun berapa, inget nggak Mas Yanto atau tahun? Tanggalnya nggak inget lah.
Rabu Pahing gitu sekalian. Tahun 2013. 2004. Oh, 2004 awal. 2003 malah justru saya. Yang di Jelambar itu. Yang di Jelambar itu. Oh, bulannya 2003. lupa. Pokoknya 2003 itu bukan di Jelambar. Pindah ke Jakarta Selatan 2013 gitu. Terus suka dukanya Mas Yanto, berarti kan ini udah jualan udah hampir 17 tahun. 17 tahun itu pasti ya udah dukanya dulu. Dukanya banyak gagalnya waktu pas di yang nggak gagal juga sih, karena kita biasanya itu kebentur sama SDM. Sama karyawan ya yang bantu kita gitu. Itu biasanya kebanyakan itu dari ketidaklancarannya itu doang kalau dari saya sendiri. Jadi maksudnya SDM nih kadang-kadang tidak mengerti maunya Mas Yanto gitu ya, belum sepemikiran. Iya, terus nggak sepemikiran. Terus kadang ada yang betah, ada yang enggak gitu kan. Gitu. Iya. Mereka juga belum siap dengan kerja barunya gitu. Betul. Kan jadi nggak betah gitu. Oke, itu waktu pas pertama di Jelambar, di Cakung. Oh, masih Cakung waktu itu. Terus kalau sukanya apa? Sukanya ya udah bisa laris, udah bisa kebeli rumah, mobil. Ya itu suka loh, bener nggak? Suka. Iya bener kan? Suka. Anak udah 6. Mas Yanto kemarin istri baru lahirin lagi. Aku udah gini, ya lagi nungguin istri yang lahirin. Selamat, udah lahir kan? Belum. Kemarin katanya. Belum. Ini. Masih perkiraannya tanggal 24. Mundurnya jauh ya? Berarti ya sekitar sekarang ya. Mas Yanto ini lagi deg-degan nih. Deg-degan. Istrinya lagi mau melahirkan. Iya, Mas Yanto anak berapa? 6. Hah, rajin ya Mas Yanto. Aku bilang istrinya 6, anaknya 6, istrinya 1. Sama. Jangan kebalik ya Mas Yanto ya. Iya. Itulah sukanya ya. Oke, lanjut lagi Mas Yanto. Kita ngomongin lagi nih. Jadi ini saat ini cabang bubur ayam ada 1. Berarti udah ada 2 ya? Udah ada 2. Nah, buka usaha masih ingat nggak dulu awal modalnya berapa? Awal modalnya itu sangat memprihatinkan sekali. Berapa Mas Yanto? Prihatin banget ini. Iya. Ini namanya istrinya bukan prihatin nih kan? Saya itu apa namanya? Begitu saya mau dagang itu tadi saya ikut temen dulu tuh. Ikut temen, terus saya diupah. Saya kumpulin tuh buat beli gerobak. Sampai dapat 450 saya beli gerobak. 450.000? 450.000 saya dapat gerobak. Oke. Apa 450 perak? Ribu. 1000 ya. Perak dapat gerobak ya. Itu tahun berapa itu? Itu langsung saya ini mulu ya, orderan laris. Mantap tuh Mas Yanto nih. Ini dari pagi nih ya. Ini berarti udah berapa? Aku dari sini aja tadi udah 4 kali bunyi. Berarti udah 4 kali orderan. Oke, jadi udah kekumpul 450.000. Saya langsung beli gerobak tuh. Terus? Beli gerobak langsung, tapi nggak langsung dagang. Ada kebetulan temen juga nganggur. Terus datang, Mas Yanto, gimana tuh gerobak nganggur gak dipakai? Nggak, mendingan saya pakai aja. Nah terus gimana? Nanti saya setoran sama sampean. Setorannya berapa? 12.000 dah, siap setiap hari dah. Oh ya udah nggak apa-apa, pakai aja. Nanti saya belum siap untuk dagangnya. Itu akhirnya dipakai sama temen tuh. Tapi setoran tuh. Setoran sampai berapa lama saya dapat uang lagi tuh 600.000. Saya beli gerobak lagi, jadi ada 2 gerobak. Ada 2 gerobak tuh udah. Akhirnya saya pakai sendiri, saya dagang tuh. Akhirnya saya dagang. Udah mulainya dari situ tuh. Jadi modalnya dulu berapa? 1 juta ya? Kurang lebih lah ya, sama beli bahan-bahan. Tuh awal-awal tuh belinya begitu ya. Yang paling mahal berarti modal gerobak ya waktu itu ya? Iya. Kalau bahan-bahan sih ya belanja. Sambil jalan. Iya, sambil jalan. Nah, ini berarti sekarang Mas Yanto ini menjalankan sendiri atau ini kayaknya kan soalnya tadi orderannya masih Mas Yanto. Mas Yanto masih turun handle sendiri. Enggak, ini kan udah tag aja tuh. Oh, di sana supaya juga nggak bisa main-main lo pada lo sama Mas Yanto. Wow.
pokoknya ketahuan kalau misalnya ada yang masuk tuh ketahuan di sini juga kedetek gitu kan. Oh, ada laporannya ke Mas Yanto. Ya. Oke. Dari cabang ini gitu. Tapi Mas Yanto juga masih tetap handle sendiri, Mas, kayak tadi kan tetap muter sendiri ya. Oke. Gitu. Sekarang karyawan ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kan setahu kan berarti kan kalau Mas Yanto tadi sempat bilang bubur itu kan masaknya di rumah. Ini yang masak masih Mas Yanto sendiri atau nanti dikirimkan tuh ke cabang-cabang atau mereka udah bisa masak di tempat? Ya, berarti masing-masing tempat kan bisa masak semua tuh. Itu yang cabang-cabang masing-masing masak sendiri gitu. Udah bisa masak sendiri ya. Berarti ilmunya diturunin ke karyawan nih. Udah ke karyawan semuanya. Kecuali gitu. Koya. Abon Koya tetap Mas Yanto. Oh. Gitu. Abon Koya baru tuh tetap tuh disuplai sama Mas Yanto ya. Suplai. Kalau bubur dan lain-lain mereka udah bisa bikin sendiri, udah diturunin ilmunya. Kecuali Abon Koya, maaf, ilmunya lama. Maksudnya experience-nya lama kan, harus nyobainnya dulu segala macam, bener ya Mas Yanto ya. Kalau misalnya ada yang komplain Mas Yanto, misalnya marah-marah, ini mana sih Mas Yanto sengaja ya? Ini sengaja saya, masa dibawain cuma sambelnya doang sama kerupuk, buburnya nggak ada, gitu kan? Gitu. Kalau dia ngomel-ngomel gitu Mas Yanto gimana? Justru kalau yang biasanya kan ada tuh langganan yang langsung telepon ke WA gitu kan. Oh, dia nggak mau pakai aplikasi online shop. Tapi kalau misalnya ini juga ada tuh yang di aplikasi juga ada. Dia komen di aplikasi saya kan nggak bisa balas tuh. Biasanya kalau yang udah langganan itu langsung telepon WA gitu. Mas Yanto, ininya ketinggalan, satenya ketinggalan, telurnya nggak ada, gimana nih? Siap, tolong kirim alamat lengkap sama nomor telepon penerima. Saya kirimin balik. Oh, kirain gerobak ya dikirimin. Jangan. Repot dia ntar jurus jalan gitu kan. Dan saya mohon maaf itu atas kesalahan yang terjadi. Iya. Langsung dikasih bonus sama Mas Yanto pasti. Iya, pasti tuh kayak gitu. Happy jadinya. Ya, alhamdulillah itu maksudnya sering juga kayak gitu. Jadi mengakui kesalahan nggak usah malu mengakui kesalahan ya. Bahkan kita bekasi lebih nih biar mereka juga happy gitu kan. Kalau bisa Mas Yanto salah mulu besok ya Allah gitu kan, salah lagi gitu kan. Akhirnya pelanggannya gitu, Mas Yanto ya Allah mudah-mudahan salah lagi jadi saya dapat bonus. Ada nggak pembeli yang gitu? Nggak ada ya, gue doang kayaknya kali ya, kurang ajar emang nih pembelinya. Ya jangan kemana-mana, tetap diinspirasi Damandiri. Mas Yanto, ini aku sebelum kita masuk lagi ke pertanyaan Jengdut Mania nih, Mas Yanto gimana sih caranya sampai sekarang kok udah bisa sampai si artis-artis itu, sampai selebgram itu? Mungkin banyak nih Jengdut Mania yang pengen nyontoh nih supaya bisa begitu. Gimana caranya Mas Yanto? Caranya ya apa Mas Yanto kirim-kirimin aja gitu, rumah artis ini gue kirimin aja nih bubur gitu apa gimana? random kalau belum kenal nggak bisa juga. Nggak bisa kan? Ngeri iya apaan ini? Hah, pasti diracun saya gitu. Ya kalau orang kan dikirimin apa-apa juga ngeri juga kalau nggak kenal. Nah ini gimana cara Mas Yanto? Berarti dari Instagram saya. Oh dari Instagram, oke. Nah Instagram tuh saya selalu aktif di Instagram. Sering sapa-sapa walaupun nggak kenal gitu kan, sering sapa-sapa, salam sehat selalu, salam bahagia selalu. Saya promoin juga kan, klik di GrabFood, GoFood, bubur ayam minggu aja Mas Yanto khas Pemalang. Aktif terus gitu. Sering like aja, walaupun nggak komen juga like. Karena ada pasti salah satu atau dua gitu kan, ini bubur ayam yang di mana sih gitu kan. Oke. Oh ini bubur ayam di sono ya. Gue pernah makan tuh, enak tuh, mantep Mas buburnya Mas. Nah dari situ tuh mulai satu dua gitu kan. Akhirnya sering ngobrol. Jadi sering like di postingan apapun ya, apalagi di postingan gosip-gosip kali ya. Iya kayak. Hanya gosip apa lagi? Tadi dititip aja. Oke, jadi itu tips dari Mas Yanto ya. Jadi aktiflah di medsos, jangan pelit like. Ya, udah like aja, like. Sering lah, tiap hari like aja. Apa kalau misalnya kreatif lagi? Komen nggak? Komen juga. Kan soalnya tuh postingannya pagi nih dijual pelangsing buat yang itu kan sering aku baca gituin kan. Di komenan apa yang lagi viral tiba-tiba dijual pelangsing. Percayakan hanya 7 hari Anda bisa langsing. Mas Yanto kayak gitu juga nggak? Enggak. Oh enggak, kalau Mas Yanto komen benar. Oh. Itu selalu ada pasti ya. Oke. Itu tipsnya dari Mas Yanto ya. Jadi insya Allah nanti akan nyangkut gitu ya. Kemarin waktu pas grand opening gue langsung
makan gratis 100%. Waduh. Iya. Kenapa nggak dikasih tahu? Kapan lagi, Mas? 10 liter ya. Itu aja berapa ratus itu? 200. Aduh ya Allah. 300-an berapa. Jangan lupa kalau buka cabang baru ya. Dia menanti itu. Amin cabang baru. Terutama kalau di Depok ya. Ya, mantap ya. Sebagai warga Depok ya kan? Mas Anto dikelilingi warga Depok ini. Warga Bekasi, warga Depok. Lanjut lagi. Kemarin mau sempat buka di Depok. Itu iya. Cuman nanti aja deh gitu. Ya, Ade. Ditunda Ade. nih. Oh, ada yang mau buka. Ade. Ya. Yang di Jagakarsa kan ada tuh. Di perbatasan itu masih tuh, ada? UI, masih ada. Masih ada yang Jagakarsa. Ada itu. Ada kandung. Oke, namanya juga sama, Enjoy aja. Enjoy aja. Tapi nggak jadi nih di Depok. Belum. Bukan nggak jadi, insya Allah ya. Insya Allah. Akan buka. Dikabarin. Terus lanjut lagi. Neliawati, Ciawi, Bogor. Assalamualaikum Mas Yanto. Waalaikumsalam. Apa kiat suksesnya? Makasih. Kiat suksesnya jangan pantang menyerah. Tuh. Harus tetap semangat, optimis. Itu aja udah. Nggak ada yang lain lagi. Kalau misalkan karena dagang kuliner, dagang makanan itu nggak cukup setahun 2 tahun. Kita bisa menjiwai karena kita selalu aktif terus gitu. Ya. Nanti kita bisa menjiwai makanan kita dan kita yakin dengan makanan yang kita jual gitu. Jadi kesemangatan kita itu ada. Berapa pantas kita jual harga makanan kita, berapa pantas kita hargai gitu. Jadi memang harus menghargai makanan kita, harus pantas juga kita jualnya berapa gitu. Oke, pokoknya tadi tuh yang pertama itu ininya adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, Mas Yanto lanjut lagi nih. Kita ngomongin mengenai bubur ayam ya. Pengen tanya nih, yang terakhir nih, kedepannya Mas Yanto ada rencana sama usaha bisnis kuliner bubur ayam ini? Rencana untuk kedepannya apa? Kedepannya buka cabang se-Indonesia, se-dunia maya dan dunia lain gitu mungkin? rencana sih memang banyak loh. Terlalu ini ya, kebanyakan rencana saya juga tuh. Tapi yang jelas saya mempertahankan aja untuk bisa. Kalau untuk sekarang mah nggak terlalu ambisi ya. Udah mulai mensyukuri gitu kan. Tapi tetap rencana memang harus terus berjalan dan terus bertahan dan terus berjalan gitu biar eksis gitu. Rencana tetap ada untuk mengembangkan usaha. Pokoknya harus tetap eksis apapun yang terjadi ya. Karena kemarin masa pandemi juga Mas Yanto sempat kena imbasnya, tapi nggak boleh putus asa. Kata Mas Yanto apa? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tadi Mas Yanto juga udah kasih tips nih buat para Jackdot Mania yang mau usaha kuliner ya, atau sekarang ini udah usaha kuliner, itu nggak boleh menyerah. Karena namanya bisnis kuliner itu kadang tuh ada larisnya, ada tiba-tiba ada enggaknya gitu kan ya. Ada masa-masa seperti itu ya. Satu lagi, jangan menyerah. Enjoy aja cuy. Enjoy aja tetap. Benar ya Mas Yanto ya. Oke, kapan-kapan kita mampir ya ke tempatnya Mas Yanto nih. Nanti ya kita nanti live nih di YouTube nih tempatnya Mas Yanto ya. Oke, Mas Yanto terima kasih banyak. Ini hari ini udah ngobrol-ngobrol, udah berbagi sama Jackdot Mania semua ya. Sukses terus buat usaha bubur ayamnya dan semoga makin dikenal di Santero Jagat Raya, dunia maya juga dong ya, dan dunia lain. Iya dua. Ya. Harus kenal juga, siapa tuh mau mampir kan? Ngeri juga kata Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Yanto, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku Ratu Sawangan bersama dengan Mas Yanto bubur ayam enjoy aja, Mas Yanto khas Pemalang. Jangan lupa ya ini mampir ke tempatnya Mas Yanto bubur ayam enjoy aja khas Pemalang. Buat yang di Jakarta Selatan boleh mampir ke Caringin, ada di Jagakarsa ada ya. Terus yang paling baru di Jati Padang ada ya.
Pokoknya cari di map ada ya. Ada semua. Di map ada tuh jadi Padang. Atau yang paling baru itu ada di Bekasi, di Pondok Gede ya. Boleh cari di map di mana aja cabangnya. Jangan lupa juga ya ikuti follow Bubur Ayam ya di Instagram Bubur Ayam Enjoy aja, ada Instagramnya, YouTube-nya juga ada. Di follow semuanya ya, Jenggot Mania. Sukses terus Mas Yanto. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.